Halo teman-teman semuanya, baiklah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Sebelumnya, marilah kita mengetahui lebih dulu tentang apa itu wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi dua arah antara pewawancara dan narasumber yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu topik tertentu. Wawancara sering digunakan dalam berbagai konteks seperti seleksi pekerjaan, penelitian, atau pengumpulan data. Pada umumnya, wawancara melibatkan pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara untuk mendapatkan jawaban atau penjelasan dari narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait topik yang dibahas. Selanjutnya, apa itu jenis wawancara? Yang pertama ada wawancara terstruktur, yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jawaban biasanya sistematis, contohnya wawancara kerja dengan format standar. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur, fleksibel, lebih santai, dan tidak mengikuti daftar pertanyaan yang baku, bersifat lebih percakapan, contohnya wawancara untuk penelitian yang lebih mendalam. Yang ketiga, itu ada wawancara semi terstruktur, kombinasi dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, ada panduan tetapi masih memberi ruang untuk pengembangan percakapan. Contohnya wawancara di mana pewawancara mengikuti topik tetapi bisa melompat ke pertanyaan lain jika dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama ada pertanyaan terbuka, di mana pertanyaan ini memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab dengan panjang dan mendalam. Contoh pertanyaannya, bagaimana Anda memulai karir Anda di bidang ini? Yang kedua, itu ada pertanyaan tertutup. Pertanyaan yang jawabannya terbatas pada pilihan ya atau tidak, atau jawaban singkat lainnya. Contohnya, apakah Anda pernah bekerja di perusahaan ini sebelumnya? Yang ketiga, pertanyaan perilaku atau behavioral. Pertanyaan ini dirancang untuk menggali pengalaman dan perilaku narasumber di masa lalu dengan tujuan untuk memahami bagaimana mereka menangani situasi tertentu. Contohnya, ceritakan tentang saat Anda harus menangani konflik dalam tim. Bagaimana Anda menyelesaikannya? Yang keempat, pertanyaan motivasi. Pertanyaan ini digunakan untuk menggali alasan dan motivasi narasumber dalam mengambil keputusan atau memilih jalur tertentu dalam karir dan kehidupan mereka. Contohnya, apa yang memotivasi Anda untuk melamar pekerjaan ini? Yang kelima, pertanyaan probing atau pertanyaan lanjutan digunakan untuk menggali lebih dalam jawaban yang sudah diberikan, biasanya setelah pertanyaan pertama dijawab. Contoh, bisakah Anda menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana Anda menyelesaikan proyek tersebut? Selanjutnya ada lembaran bimbingan wawancara. Lembaran bimbingan wawancara adalah dokumen yang digunakan sebagai panduan dan bukti persiapan dalam melakukan wawancara, khususnya untuk kepentingan akademik atau penelitian. Biasanya digunakan oleh siswa atau mahasiswa dan harus disetujui oleh guru atau dosen pembimbing sebelum wawancara dilakukan. Fungsi utamanya yang pertama, merancang pertanyaan wawancara yang relevan dengan topik. Yang kedua, menjelaskan tujuan wawancara secara jelas. Yang ketiga, mencatat data narasumber dan waktu wawancara. Yang keempat, mendapatkan arahan atau persetujuan dari pembimbing sebelum terjun ke lapangan. Nah, yang terakhir adalah praktik wawancara. Praktik wawancara adalah latihan yang dilakukan untuk mempersiapkan diri sebelum wawancara yang sesungguhnya. Dalam praktik ini, seseorang dapat berperan sebagai pewawancara atau narasumber. Penting untuk mempraktikkan hal-hal berikut. Yang pertama, mendengarkan secara aktif. Yang kedua, menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Dan yang terakhir, menjaga tempo berbicara yang nyaman. Kesimpulannya, wawancara adalah proses penting untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung antara pewawancara dan narasumber. Memahami jenis-jenis wawancara dan pertanyaan yang digunakan akan membuat wawancara lebih efektif dan efisien. Lembaran bimbingan sangat membantu dalam mempersiapkan wawancara yang lebih terstruktur. Praktik wawancara membantu meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengarkan yang sangat penting untuk wawancara yang sukses.